Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Rendam ribuan rumah warga di Kabupaten Bandung, banjir akibat luapan Sungai Citarum sejak Sabtu pekan lalu belum juga surut. Rumah warga yang roboh akibat gempa di Kabupaten Cianjur diratakan dengan alat berat. Sebagian warga tolak relokasi. Penanggung jawab Wali Kota Cimahi menyemakati kenaikan upah buruh tahun 2023 sebesar 10% menjadi 3,5 juta rupiah. Informasi pertama, banjir akibat luapan Sungai Citarum yang merendam ribuan rumah warga di Kabupaten Bandung sejak Sabtu pekan lalu hingga hari Minggu pagi belum juga surut. Aktivitas warga masih lumpuh karena akses transportasi hanya bisa dilalui dengan perahu. Luapan Sungai Citarum merendam ribuan rumah warga di Kabupaten Bandung. Salah satu lokasi terparah berada di Kecamatan Dayakolot. Banjir yang menerjang sejak hari Sabtu itu semakin meluas ke beberapa perkampungan warga. Tidak hanya Bojong Asih, banjir juga merendam rumah warga di wilayah Citerep dan Parung Halang dengan ketinggian hampir 1 meter. Di 3 kampung tersebut sedikitnya 1.500 rumah warga terendam. Selain itu banjir juga merendam beberapa wilayah lainnya di Kecamatan Bale Endah seperti Kampung Andir dan Ciputat. Banjir terjadi akibat luapan Sungai Citarum setelah diguyur hujan dengan intensitas tinggi di wilayah hulu seperti Pangalengan, Majalaya, dan Bandung Raya. Kawasan Dayakolot dan Bale Endah yang berada di cekungan atau bantaran sungai terimbas banjir saat air meluap. Ketinggian air di permukiman warga mencapai 80 cm hingga 1 meter. Aktivitas warga pun lumpuh karena harus menggunakan perahu untuk bisa masuk dan keluar permukiman. Sekarang untuk saat ini ketinggian sekitar 80 cm di titik terdalam. Ada penurunan berarti dibanding kemarinnya? Ada penurunan, semalam sempat naik lagi Kang, karena semalam ada kiriman hujan dari kota dan sekitar. Tapi pagi ini sekitar 80 cm. Kang, lihat ini kondisi sekarang kan mulai banjir terus di Kabupaten Bandung. Gimana sih perasaannya setelah warga? Solusi dari pemerintah sudah dibuatkan, tapi banjir masih tetap ada, Pak. Intinya saya menghimbau kepada pemerintah tolong segera mencari solusi untuk permasalahan banjir di wilayah Dayakolot, karena banjir di wilayah Dayakolot sendiri ini bukan hanya 1 bulan 2 bulan Kang, tapi bertahun-tahun Kang. Sebagian warga yang rumahnya terendam sudah menempati posko pengungsian. Selain ribuan rumah warga, banjir akibat luapan Sungai Citarum juga merendam sejumlah ruas jalan di kawasan Bale Endah, diantaranya Jalan Muhammad Toha. Akses jalan penghubung jalur selatan dari arah kota Bandung menuju Pangalengan ini sempat terputus karena tidak bisa dilalui kendaraan. Selain Muhammad Toha, beberapa ruas jalan yang juga dikepung banjir yaitu Jalan Parung Halang, kawasan Andir, dan Jalan Ciputat. Ketinggian air yang mencapai 50 cm membuat ruas jalan sepanjang 300 meter ini tertutup. Hanya kendaraan besar atau minibus yang bisa melintas, sementara banyak sepeda motor yang mogok karena pengendara memaksa melintas. Dari Banjaran mau ke kampus di Ciganitri, kirain teh udah surut, ternyata masih ini. Jadi keganggu ya perjalanannya? Iya, keganggu. Tadi motornya sempat mogok apa gimana? Iya, mogok tadi di situ, mati, terus didorong sama kakak-kakaknya. Cukup tinggi nggak airnya? Iya, cukup tinggi, sampai ini juga basah baju. Nah, ini kenapa nggak milih jalan lain teh? Iya, kirain kan biasanya jalan sini. Kemarin pulang kuliah lewat Bale Endah agak kecil, kirain udah surut, ternyata ini lebih tinggi dari Bale Endah. Banjir di kawasan Dayakolot dan Bale Endah memang sering terjadi. Aktivitas warga sangat terganggu karena akses jalan keluar dan masuk perkampungan tidak bisa dilalui kendaraan akibat tingginya genangan air. Warga harus menggunakan perahu. Solusinya minta supaya tidak banjir terus saja masyarakat. Emang ini banjir datang lagi dari kapan, Pak? Tiap hujan sebenarnya, tiap hujan dari Bandung, wilayah sini kerendam. Kalau Citarum sekarang sudah lumayan selama ada danau kecil ini, air dari Majalaya nggak masuk. Ini yang masuk air dari Bandung. Airnya ke sini semua ya, Pak? Iya. Di dalam ketinggian sampai berapa, Pak? Paling dalam? Kalau sekarang sih 75 sentian. 75 cm. Iya.
Meski Sungai Citarum sudah dinormalisasi oleh pemerintah pusat dengan anggaran ratusan miliar rupiah, namun banjir masih saja melanda sebagian wilayah Kabupaten Bandung, terutama Dayakolot dan Bale Endah. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Setelah Cianjur, gempa bumi dengan magnitudo 6,4 mengguncang Kabupaten Garut pada Sabtu sore pekan lalu. Meski tidak mengakibatkan kerusakan parah, namun akibat gempa ini sejumlah bangunan retak dan jebol. Sebuah atap bangunan sekolah juga ambruk. Kita tempat berkumpul. Gempa bumi yang berpusat di Pamengpe, Kabupaten Garut dengan magnitudo 6,4 hanya berdampak pada kerusakan bangunan dan tidak menimbulkan korban jiwa. Kerusakan bangunan dilaporkan terjadi seperti di daerah Cikelet, Garut. Di sini bangunan rumah warga mengalami kerusakan pada lantai yang pecah serta dinding rumah yang retak-retak. Ada pula sebuah sekolah yang atapnya jebol. Tidak terjadi apa-apa dan tidak berdampak apa-apa. Masih dalam keadaan aman dan untuk air laut pun masih tetap stabil dan masih dalam keadaan tenang juga. Sejauh ini gempa yang mengguncang Kabupaten Garut mengakibatkan 4 unit rumah rusak. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Ada beberapa tembok yang memang sudah hancur, menimpa atap dari warung. Nah, kondisi warung pun itu ada yang kerusakan. Nah, kondisi atap pun ada beberapa bagian yang memang perlu diperbaiki. Di Kecamatan Selawi, Kabupaten Garut, seorang nenek yang sedang bermain dengan cucunya dilaporkan mengalami luka di bagian kepala akibat tertimpa reruntuhan bangunan. Beruntung sang cucu yang didekap oleh korban hanya mengalami luka lecet di kepala. Bata, bukan bata, ya. Temboknya runtuh atau? Ya, temboknya yang rubuh gitu. Terus kondisi saat ini rumahnya seperti apa, Bu? Ya hancur aja sebelah gitu. Ibu sendiri sempat kaget pada saat gempa. Iya, Emang keras? Udah kencang sekali gitu. Ini apa si kebuannya teh banyak gitu keluar ke dalam penuh debunya gitu, debunya penuh sekali banyak. Gempa yang mengguncang Kabupaten Garut juga dirasakan warga Kota Tasikmalaya. Rumah seorang warga di Cihidung ambruk pada bagian atapnya. Beruntung saat kejadian korban sedang berada di rumah saudaranya. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut dan Kota Tasikmalaya. Kita beralih ke gempa di Kabupaten Cianjur. Lebih dari sepekan pasca gempa Cianjur, rumah-rumah warga yang roboh akibat gempa dengan magnitudo 5,6 mulai diratakan dengan alat berat. Rumah-rumah tersebut berada di Desa Gasol, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Sebagian warga juga sudah berani pulang dari pengungsian ke rumahnya masing-masing. Pembongkaran dan pembersihan rumah-rumah yang roboh pasca gempa di Kabupaten Cianjur mulai dikerjakan dengan menggunakan alat berat di Desa Gasol, Kecamatan Cugenang. Pemkab Cianjur telah menyiapkan lahan seluas 2 hektar di Desa Sirna Galih, Kecamatan Cilaku sebagai lahan relokasi. Nantinya lokasi tersebut akan didirikan rumah hunian tahan gempa sesuai standar Kementerian PUPR. Polis ini alat berat ini ngeratain rumah ibu ya untuk dibangun kembali. Rencananya mau dibangun kembali rumahnya. Tahu dibangun ada rezekinya. Tapi sudah didata, Bu. Katanya udah didata. Udah. Ada berapa rumah, Bu, nanti yang mau diratain? Ini semua banyak yang mau diratain. Tahu ini anak yang katanya yang di pinggir jalan yang berat. Kalau ke dalam nggak bisa masuk ini. Dalam nggak bisa masuk. Alat berat. Cuma pinggir jalan yang diratain. Bu, nanti kan rencana Pemda Cianjur mau pindah, mau dipindahin nanti. Kalau dipindahin Ibu mau nggak? Kemana dipindahin kemana? Ke tempat yang baru misalnya? Udah aja sampai di sini buang dari mana? Udah diratain bikin rumah lagi. Ibu mau bertahan di sini aja. Bertahan di rumah aja, ini. iya. Rumah saya mah di belah jalan di sana, di sini anak-anak saya. Sebagian warga menyatakan tetap ingin bertahan dan membangun kembali rumah mereka yang ambruk. Mereka enggan pindah ke lokasi baru meski disediakan pemerintah. Rendra Gosali melaporkan dari Kabupaten Cianjur.
Sementara itu, seekor anjing pelacak jenis Dutch Shepherd bernama Walet milik K9 Mabes Polri diterjunkan dalam pencarian korban longsor akibat gempa di Kabupaten Cianjur. Walet berhasil mendeteksi keberadaan 10 jasad korban yang tertimbun material longsor di Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Walet, anjing pelacak jenis Dutch Shepherd, diterjunkan dalam pencarian korban longsor akibat gempa di Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Pertama kali diterjunkan dalam pencarian korban bencana, Walet berhasil mendeteksi 10 jenazah korban gempa. Anjing pelacak yang dilatih tim K9 Mabes Polri ini sejak usia 6 bulan hingga 2,5 tahun mampu melacak keberadaan korban bencana yang tertimbun material longsor. Usia 2,5 tahun merupakan usia emas untuk Walet. Bersama pawangnya Bribda I Gusti Agung Gede Purnama Putra, seorang bintara pawang unit K9, aksi Walet sempat viral di media sosial saat menemukan jenazah korban longsor akibat gempa. Sejak usia 6 bulan, Walet sudah dilatih dengan baik, diantaranya latihan mengenal bau bangkai yang menyerupai bau bangkai manusia, sehingga sensitivitas penciuman terhadap bau bangkai sangat baik dan cepat bereaksi. Walet ini kita turunkan mulai hari Selasa, tanggal 22 November setelah kejadian gempa. Kita berangkat dari Kelapa II Depok dengan 10 K9 termasuk Walet dengan personil 27. Untuk temuannya sendiri sudah berapa yang ditemukan oleh anjing pelacak ini, Pak? Walet selama penugasan di Cianjur sudah menemukan 10 jenazah yang sudah dievakuasi oleh tim evakuasi. Selain Walet, ada anjing pelacak lainnya dari K9 Mabes Polri dan Polda Jawa Barat yang berhasil menemukan titik lokasi korban. Sedikitnya ada 20 jenazah yang berhasil dideteksi oleh barisan anjing pelacak ini. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur. Beralih ke Kota Bandung, Jalan Raya Cibolerang, Kota Bandung ambles sedalam 20 cm sepanjang 7 meter pada Jumat pekan lalu. Amblesnya jalan penghubung alternatif Kota Bandung dan kabupaten ini akibat tergerus air sungai yang deras. Jalan Raya Cibolerang, Kota Bandung ambles pada Jumat pekan lalu. Jalannya ambles sedalam 20 cm dengan panjang 7 dan lebar 4 meter ini membuat jalan tidak bisa dilalui untuk sementara waktu. Amblesnya jalan disebabkan derasnya aliran sungai akibat hujan lebat yang mengguyur Kota Bandung pada Kamis lalu hingga menyebabkan jalan ambles. Terjadi jembatan jalan amblas pada pukul 06.00 di depan SPBU Cibolerang. Jadi diperkirakan penyebab daripada amblasnya jalan jembatan tersebut adalah tergerusnya pondasi bawah jembatan oleh air dari arah Pasir Koja. Demikian. Amblesnya jalan menyebabkan aktivitas warga dan pengguna jalan pun terganggu. Diperkirakan butuh waktu 1 bulan untuk memperbaiki jalan tersebut. Warga diimbau untuk menggunakan jalan alternatif lainnya selama masih dalam perbaikan. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.